kita akan membicarakan hal yang ditunggu-tunggu tentang akte pisah harta. Ya. Oke, silakan Bu Lili untuk berbicara memulai sesi akte pisah harta. Mau di-share sekarang, Bu Lili? Selamat pagi. Boleh Pak B. Iya. Ya, selamat pagi. Ini pertama kali saya mengisi sesi di Gratitude ya. Padahal sudah ikut Gratitude ini dari tahun. Ibu kan ada yang dari Ria. Kok nggak ada suaranya? Apa yang saya salah? Belum ada suaranya atau? Lagi ada tamu kayaknya kok. Oh, oke. Suaranya muted. Ada yang nangis? Ada. Tapi diam-diam aja. Nanti ngechat ya. Biasanya begitu. Oh, lagi ngurusin kantor ya. Wah. Maaf sekali. Pagi-pagi udah tamu ngambil akte. Nah, kita lanjut lagi. Sebenarnya banyak senior saya di sini nih. Ada Ciharum, ada Bu Sulis ya. Banyak deh senior-senior saya juga di sini, tapi memang baru hari ini saya mempunyai kesempatan untuk berbicara di Gratitude. Nah, pisah harta ini kenapa banyak sekali yang baru booming di tahun 2-3 tahun inilah. Baru mulai hampir sebagian orang yang hendak untuk menikah pasti akan membuat perjanjian kawin. Nah, ini memang hal yang tabu untuk dibicarakan ketika sebelum abad-abad mungkin ya, ketika dulu mau menikah mungkin sama dengan saya dulu ketika tahun 90-an menjelang tahun 2000 udah mulailah banyak, tapi nggak sebanyak sekarang. Ketika memulai 2000 memasuki 2000 ya udah nggak apa-apa. Nah, ketika memulai 2020 itu udah mulai banyak sekali orang membuat perjanjian akte pisah harta. Nah, lalu kenapa sih alasan orang untuk membuat perjanjian perkawinan? Apa sih untung ruginya? Apa yang harus diperhatikan dalam membuat akte? Nah, inilah yang selalu saya tanyakan. Ketika orang hendak membuat, khususnya yang ketika dia pertama kali atau untuk yang menikah untuk 2 dan 3 kalinya, biasanya saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa maksud tujuan untuk membuat perjanjian kawin? Itu pasti akan saya tanyakan pertama kali. Ketika dia bertanya, Ibu saya akan membuat akte perjanjian kawin. Pasti akan saya tanyakan, apa alasannya untuk membuat perjanjian kawin? Karena tujuan dari undang-undang sendiri dalam membuat perjanjian kawin itu adalah untuk mengamankan harta ketika si suami atau si istri itu mengalami kebangkrutan. Nah, harta dari si suami dan istri itu tetap terlindungi, lalu akan digunakan untuk kelangsungan hidup mereka dan untuk anak-anak mereka. Nah, inilah tujuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kenapa harus dibuat
Nah, jadi kenapa sih tujuannya untuk membuat perjanjian perkawinan ini? Kenapa harus orang itu tujuannya? Kenapa harus juga perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan dibuat? Gitu kan? Apakah boleh Bu dibuat setelah menikah? Sekarang boleh. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi kita boleh membuat akte pisah harta setelah melakukan perkawinan. Berbeda dengan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, hanya bisa dibuat dan berlaku kepada pihak ketiga kalau perjanjian kawin itu dibuat sebelum perkawinan dan didaftarkan di pengadilan negeri setempat, kemudian didaftarkan di Dukcapil, lalu kemudian berlaku ketika menikah di akte perkawinannya tertulis telah didaftar atau telah tercatat ada akte perkawinan tanggal nomor yang dibuat oleh notaris siapa biasanya. Lalu kemudian hal tersebut biasanya akan menjadi pertimbangan para pihak. Itu yang pertama kan tujuan mulia dari undang-undang ya. Ketika salah satunya bangkrut, otomatis tidak membuat bangkrut keluarga itu. Jadi dengan adanya pisah harta bukan membuat suatu orang akhirnya terjerumus dalam suatu kebangkrutan. Biasanya itu tujuannya, atau dalam pailit ya, kondisi pailit biasanya semua harta sudah keambil, ternyata sekarang ini akhirnya terpisahlah keluarga itu menjadi hancur biasanya ya. Biasanya keluarga itu hancur karena harta. Tapi biasanya ketika saya bertanya, apa sih maksud dan tujuan dari orang untuk membuat pisah harta? Yang pertama, itu alasan mulianya sih itu tadi, karena saya pasti akan tanya, itu Bu, kalau terjadi kebangkrutan, pastikan saya salah satu harta kita menjadi aman. Oke, memang itu tujuan dari undang-undang. Kita korek lagi, kalian kerja masing-masing. Oh iya, biasanya si wanitanya bekerja, si suaminya pun bekerja, dan biasanya kalau yang mengajukan perjanjian kawin si wanita, biasanya si wanita ini lebih ekonominya lebih daripada ekonominya biasanya lebih dari si suami biasanya itu. Lalu kemudian saya akan tanya kembali, kalau misalnya ternyata kondisi memang si wanita yang lebih, misalnya saya akan tanya lagi. Lalu ketika suaminya memang kondisinya seperti itu, apakah si suami akan bersedia? Biasanya seorang suami, seorang laki-laki, dia tidak begitu menginginkan membuat perjanjian kawin, atau ketika istrinya mau membuat perjanjian kawin, dia akan tanda tangan. Biasanya lebih lebih biarinlah Bu, saya biarin, itu kan harta dia gitulah ya kalau para laki. Apakah ini mabuk cinta atau apa, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu apakah itu memang benar atau enggak. Nah, setelah jalan biasanya sih ini nggak ada masalah. Kalau ketika si istrinya biasanya kendala dan masalah adalah ketika si istrinya ini tidak bekerja. Nah, istrinya tidak bekerja, lalu si istri tidak bekerja, lalu kemudian dia ikut tanda. Padahal sebelumnya saya akan bacakan berkali-kali. Isi dari perjanjian perkawinan. Nanti saya akan kasih sesi bonus untuk apa isi dari perjanjian perkawinan yang sebenarnya jarang boleh keluar ya, karena satu aktenya kan biasanya memang dilihat dari aset. Tapi nanti saya akan kasih bonus apa sih isinya. Jadi ketika nanti mau membuat sudah tahu apa isi dari akte perkawinan ini, pisah harta ini. Nah, lalu kemudian apa saja sih poin-poinnya? Saya sudah jelaskan, kalau misalnya hendak membuat perjanjian kawin, itu benar-benar terpisah hartanya.
Harta A ya harta A, harta B ya harta B. Harta A tidak mungkin bercampur dengan harta B. Sampai kapanpun tidak akan bercampur. Jadi ada perpisahan. Jadi ketika dia bercerai ya sudah, itu memang keuntungan ya. Karena kalau harta campur, itu ketika dia menjadi perceraian, harta itu menjadi masalah. Kemudian harus buat gonogini, harus sidang gugatan lagi 2 kali ke pengadilan. Nah, memang dengan akte pisah harta ini semua menjadi lebih mudah gitu ya. Kita mulai masuk ke sesi apa sih yang dimaksud dengan perjanjian pranikah ini. Sebentar, Google Slide. Perjanjian perkawinan yang disebut dengan perjanjian pranikah ini sebenarnya memang baru dikenal lah di masyarakat Indonesia ini ketika mulai masalah warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing. Ini sebenarnya timbul masalah kenapa bisa antara warga negara Indonesia dan warga negara asing harus dibuat perjanjian nikah. Nah, ini sebenarnya saya lebih suka membuat perjanjian nikah yang antar negara begini karena memang harta si WNI ini terlindungi. Tapi karena semakin ke sini semakin banyak yang bukan menyalahgunakan sih ya, karena memang sudah memang untung rugi dalam melakukan pernikahan, otomatis makanya kebanyakan orang akhirnya membuat juga suatu perjanjian pernikahan. Nah, sebenarnya sebelumnya tabu. Ketika kita memulai perjanjian pernikahan aja sepertinya keluarga salah satu keluarga udah mulai negatif ya. Misalnya, berarti kamu tidak percaya dengan pasangan kamu misalnya. Hal itu akhirnya menjadi keributan. Dan saya pernah juga salah satu klien saya kebetulan adalah dua-duanya sebenarnya king dua-duanya bukan orang yang dari kalangan bawah dan menengah, bukan, tapi mereka sudah kalangan atas. Ternyata ketika mengalami tanda tangan perjanjian nikah ini terjadi masalah juga karena dari pihak yang membuat ini adalah dari orang tua si pria ini yang hendak membuat. Nah, kemudian si pihak keluarga si wanita pun merasa kenapa harus buat begini, sedangkan si wanitanya juga bukan dari kalangan bawah gitu kan, usahanya pun sudah terkenal lah di dunia entertainment maupun di dunia perdagangan lah, salah satu memang pengusaha besar. Lalu karena memang masing-masing egonya mungkin ya, jadi ibaratnya sebelum kawin sudah mau perang dulu, ibaratnya kan gitu ya. Sebelum mereka ke perkawinan, akhirnya mereka lalu pikir kalau di barat atau di negara lain, harta kita ya harta kita. Ketika jual nggak perlu persetujuan pasangan hidup. Inilah yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, harta yang kita ada adalah harta bersama. Inilah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, inilah yang harus kita bagi dua. Maupun istrinya yang mencari uang beli rumah itu ya tetap bagi dua. Bahkan suaminya pun yang beli dengan keringatnya juga tetap bagi dua. Nah, inilah kenapa harus dibuat perjanjian kawin. Lalu kemudian jadi sebelum memulai ibaratnya perang terlebih dahulu gitu kan. Lalu si istri merasa kok begitu ya katanya, baru kan kita juga bukan dari keluarga yang susah, dia bilang. Kenapa harus, tadinya saya juga nggak kepikiran gitu untuk membuat suatu perjanjian pisah harta. Nah, akhirnya adalah keributan kecil dari pihak, sebenarnya sih pengantinnya mah senang-senang aja, maksudnya nggak masalah, toh nanti juga apa yang saya punya buat kamu begitu kan, ibaratnya di dalam perjanjian ketika dia mau memulai untuk menikah pun sebenarnya seperti itu. Tapi karena memang dari pihak keluarga masing
masing-masing merasa bahwa hal ini harus dibuat dan harus dibikin, karena ketika nanti terjadi apa-apa ya sudah, kalian nggak ada pusing lagi, begitu menurut pihak dari keluarga laki-laki. Nah, jadi si wanita lalu bertanya, kalau begitu mulai sekarang, nanti setelah menikah, saya akan meminta bulanan yang lebih besar. Itu pertama. Akhirnya permintaannya minta seperti itu. Bu, tulis di perjanjian nikahnya, 1, akan diberikan uang belanja 25 juta. 2, dia akan minta rumah. 3, dia minta mobil gitu. Nanti kita akan bahas apakah boleh ya. Nanti ada di slide ini. Lalu ketiga itu saya hanya mendengarkan, karena kan ini kita hanya mendengar di awal, keluarkan unek-unek dari pasangan masing-masing. Lalu nanti uang sekolah semua kamu yang bayar, kata si istri. Lalu si istri mulai bikinlah list. Saya hanya mendengarkan, lalu dibuat list. Kalau sampai kamu selingkuh, kamu tidak akan membawa, kamu tinggal keluar dari rumah ini. Kamu tidak akan membawa satu baju pun misalnya, gitu ya. Lalu itu yang pertama. Lalu dia buat deh panjang sampai lebar. Nah, nanti kita akan bahas apakah boleh hal seperti ini di dalam perjanjian pernikahan. Lanjut. Lalu si suami karena demi cinta ya, iyain aja, tapi keluarga si suami nggak bisa, kata dia, enak aja, nggak bisa seperti itu gitu, dalam perjanjian perkawinan nggak ada mau aturan seperti itu gitu kan. Kita masih mendengarkan kedua belah pihak. Lalu kemudian kita masuk tujuan dari perjanjian perkawinan ini saya jelaskan. Perjanjian pernikahan ini dibuat yang pertama adalah tujuan mulia dari undang-undang untuk menghindari ketika keluarga itu terjadi kebangkrutan, itu 1. Lalu melindungi rumah tangga dari kepilotan dunia usaha. Namanya orang usaha ya kan nggak tahu. Hari ini mungkin berada di atas, besok berada di bawah gitu kan, atau dalam kebangkrutan, atau yang kemarin juga kita nggak tahu ketika main kripto kalah, hari ini naik kan nggak tahu tuh. Nah, semacam itu. Nah, ternyata masih bisa diselamatkan, masih bisa melangsungkan dalam keluarga. Lalu kemudian undang-undang ada mengatur yang bunyinya ada di undang-undang, ada di slide itu, tinggal dibaca. Jadi pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan setelah isinya berlaku bagi pihak ketiga. Itu ada 1, 2, 3, 4. Itu adalah mau seperti apa. Tapi biasanya yang berlaku adalah pisah harta murni. Jadi pisah harta yang benar-benar pisah, nggak ada percampuran di situ. Kan boleh saja harta bawaan masing-masing, tapi ketika masuk perkawinan menjadi harta bersama, itu ada diperjanjikan. Tapi sebenarnya menurut undang-undang, walaupun tidak diperjanjikan, harta bawaan tetap masing-masing bawaan kita. Jadi misalnya kita mendapatkan waris, hibah, dan lain-lain, tetap walaupun tidak ada kemudian ada kejadian apapun, ternyata yang paling terpenting adalah membuat pisah harta ya. Yang murni, jadi nggak ada lagi percampuran. Atau ada begini kadang, bawaan punya istri atau bawaan punya suami, tapi dalam waktu ternyata mau bangun, ya kan, mau bangun rumah misalnya. Lalu si istri nggak punya uang, atau si suaminya juga begitu juga misalnya. Akhirnya pakai uang si istri, sertifikat bawaan suami, waris dari keluarganya, tapi kemudian oleh si istri dibangun, berarti kan uang istri ya. Nah, kalau hal semacam ini terjadi percampuran harta. Jadi harta yang diperoleh, tanahnya punya si suami, yang bangun istrinya. Jadi kalau sampai dijual itu tetap bagi 2 karena ada masing-masing ternyata punya kepentingan, ya kan, si suami punya tanahnya, si istri punya bangunannya. Nah itu. Jadi jangan juga mentang-mentang punya perjanjian kawin, tapi ternyata
karena ada perjanjian kawin merasa bahwa itu tanahnya, enggak. Tapi ketika memang yang bangun uang istrinya, kan istrinya punya dong beli material, ya kan, terus tanda tangan dengan pihak kontraktor, biasanya kan ada perjanjian SPK dan lain-lain. Nah itulah saya bilang, kalau mulai menandatangani perjanjian, argo udah mulai jalan. Nanti ada lagi kasus, sampai saya mau ditulis ya Bu, yang ngepel siapa, yang nyapu siapa, yang cuci piring siapa. Ada lagi tuh nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu nanti kita jawab ketika kita masuk ke dalam sesi apa isi perjanjian ya. Nah, lanjut di objek perjanjian. Nah, perjanjian ini memperjelas segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak harus disepakati juga. Karena ada syarat sahnya suatu perjanjian diatur di pasal 1320 bahwa memang perjanjian itu harus disepakati. Kalau salah satu nggak 38 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang. Nah itu, jadi ketika membuat perjanjian jangan sampai cacat. Lalu yang kedua, kalau terjadi kalau sampai terjadi perjanjian itu berlaku kepada kedua belah pihak dan berlaku juga sebagai pihak ketiga. Jadi kalau misalnya si istri mau beli rumah, ya sudah cukup istrinya datang ke notaris, lalu cukup istri yang tanda tangan, suaminya pun begitu dengan hanya membawa perjanjian kawin. Atau dia hutang ke bank, dia hanya bawa dirinya sendiri dengan akte perjanjian nikahnya. Jadi kalau misalnya hutangnya dia yang istri berhutang, ya sudah dia tanggung jawab atas hutangnya, si suami tidak lagi bertanggung jawab untuk membayar hutang istrinya, gitu kan. Nah itu. Nah apa sih 4 syarat dalam suatu perjanjian? Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ya, sepakat. Karena sudah sepakat, A dan B merasa bahwa ini adalah kesepakatan kita membuat perjanjian nikah. Nah tadi udah tulis tuh sepakatnya A, B, C, dan D. Ya kan, sepakat bahwa satu, tadi apa tuh yang dia minta? Oh ya, uang bulanan 25 juta. Lalu yang kedua mau beli rumah. Ketiga mau beli mobil. Yang keempat, kalau sampai suaminya selingkuh, dia keluar dari rumah tanpa membawa harta apapun. Ya. Lalu kemudian dia sudah nulis, apakah boleh? Walaupun si suami itu iya kan, tapi ternyata hukum itu tidak membolehkan. Jadi walaupun akte ini kalau sampai dibuat akan batal demi hukum. Jadi kalaupun mau buat di bawah tangan pun ketika nanti terjadi segala sesuatu pengadilan pun akan menolaknya. Karena di dalam perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan ketidakadilan, ya kan? Karena kenapa? Ketika membuat perjanjian bahwa satu, ketika si suaminya berselingkuh, dia boleh keluar dari rumahnya tanpa membawa harta satupun. Misalnya berarti harta si suami pun tertinggal kan di dalam rumah istrinya. Nah itu tidak diperkenankan. Nah kemudian walaupun sudah suaminya sepakat iya membuat perjanjian sendiri, tapi itu tidak akan bisa digunakan. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Cakap lah istrinya kan kalau untuk menikah 16 tahun, 19 tahun. Berarti sudah cakap untuk melakukan pernikahan. Atau misalnya si istri 12 tahun seperti zaman dahulu kala, si istri tetap dianggap cakap karena ketika melangsungkan perkawinan dia sudah dianggap dewasa. Lalu suatu hal tertentu ada objeknya kan di sini. Objeknya itu ketika nanti dia akan ada harta benda yang akan dihasilkan dari perkawinan. Nah, suatu sebab yang halal. Nah, ini berarti syarat perjanjian ini harus tidak boleh bertentangan yang seperti tadi, bahwa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan keadilan tidak boleh dilupakan, ya. Lalu kebanyakan perjanjian perkawinan ini dibuat secara tertulis di depan notaris. Jadi lalu oleh notaris, kalau dulu didaftarkan di pengadilan, kalau sekarang cukup bawa ke Dukcapil ketika mau membuat surat nikah, dibawalah perjanjian kawin itu. Jangan sampai lupa, kalau sampai lupa pasti nanti ujung-ujungnya tidak bisa terdaftar. Itu kerugian ya.
Nah, lalu kemudian apakah boleh perjanjian itu diubah misalnya? Nah, apakah boleh tidak perjanjian itu misalnya diubah gitu kan? Atau boleh nggak sih perjanjian itu direvisi? Ternyata nggak sesuai gitu dengan kondisi yang ada. Biasanya perjanjian itu hanya dibuat sekali. Kalau sebelum perkawinan ya sebelum perkawinan. Kalau sesudah pun, nah ini menarik ya. Apakah perjanjian pernikahan boleh dibuat sesudah melangsungkan pernikahan? Ini boleh. Ketika keluar Mahkamah Konstitusi, ada yang mengajukan seorang WNA dengan WNI. Ketika perkawinan WNA dan WNI, orang menikah dengan warga negara asing, lalu ternyata dia tidak bisa lagi menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena sebagian harta dia kan ada hak orang asing ya, berarti tidak bisa mempunyai hak milik. Karena setengahnya adalah punya si WNI, setengahnya adalah punya warga asing. Nah, berarti dia tidak bisa memiliki hak milik, tetapi dia hanya boleh mempunyai hak pakai. Nah, rugi kan? Makanya lalu dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa harus dibuat perjanjian kawin yang sesudah pernikahan, karena dengan kejadian seperti itu tanah dia semuanya menjadi hak pakai. Ini terjadi di Bali. Karena di Bali banyak pernikahan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Lalu kemudian aset dia yang dari hak milik menjadi hak pakai. Nah, hak pakai ini kan kita nggak tahu berapa tahun harus diperpanjang terus. Nah, itu kan ada uang pemasukan. Kalau HGB sekarang perpanjangan tidak ada uang pemasukan, asalkan uang pemasukannya ini dia belum berakhir. Nah, karena maka banyak peraturan seperti itu menyebabkan kerugian pada si istri otomatis, atau bagi suami yang dibalik lah. Misalnya tanahnya punya si suami, istrinya WNA misalnya, nah itu sama. Karena terjadi percampuran harta, setengahnya punya istri, setengah punya suami. Lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan, oke, sejak berapa tahun yang lalu lah, akhirnya diperbolehkan untuk membuat perjanjian nikah setelah perkawinan. Nah, ternyata yang ikut bukan hanya warga negara asing dengan warga negara Indonesia, ternyata warga negara Indonesia juga banyak yang membuat. Satu, untuk kepentingan perpajakan, kedua, untuk kepentingan usaha. Nah, itu akhirnya. Tapi apa efeknya kalau misalnya kita sudah membeli aset sebelum membuat perjanjian nikah? Jadi misalnya kita menikah tahun 2001, buat perjanjiannya di tahun 2021, berarti kan sudah 10 tahun, udah banyak aset tuh biasanya. Nah, aset yang didapat dari 2001 sampai 2021 tetap dibagi dua. Jadi tetap dibagi dua, kemudian dari yang akan berlaku perjanjian nikah ini setelah 2001, sejak ditandatangani akte di notaris, sampai seterusnya. Jadi perjanjian nikah ini baru berlaku setelah aset yang akan didapat setelah dia membuat perjanjian nikah. Jadi nggak mundur ke belakang. Jadi dia adalah maju. Jadi kenapa banyak yang bilang, Bu, saya sudah ada perjanjian nikah. Iya betul, tapi kan ini dibuatnya di 2021, bukan dibuat di tahun sebelum dibuatnya 2021, bukan dibuat di sebelum tahun 2001. Nah, makanya kebanyakan dari orang-orang itu, mereka biasanya akan lihat dia ke depannya akan beli aset lagi atau enggak setelah berdiskusi ya. Tapi kalau misalnya dia tidak akan beli aset lagi atau usianya sudah 50 lebih, ya sudahlah, nggak usah buat perjanjian kawin. Biasanya saya akan sarankan begitu. Padahal sebenarnya bisa saja kita buatkan perjanjian nikah gitu kan, karena kan ada uangnya masuk. Gitu. Nah, sampai sini bolehlah pertanyaan kali Ko Abe ya, materinya. Iya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Indra, mana tadi atas? Nah, itu jadi kenapa ya seringkali pebisnis membeli hartanya menggunakan nama istri ya? Berarti berhubungan karena ada perjanjian pranikah
begitu ya? Ya, Atau betul. Karena ada perjanjian pranikah, otomatis dia membuat namanya atas nama istri. Itu sih yang untuk melindungi benar-benar untuk terjadi kepailitan. Kalau ternyata ketika dia membuat perjanjian pernikahan, dia nggak mau pakai nama dia kan. Kalau terjadi pailit kan seluruh asetnya akan disita. Iya. Dasarnya seperti itu ya. Itu yang kayak pembagian tugas di akte. Oh iya, itu lupa ya tadi. Iya. Itu pembagian tugas antara si suami dan istri boleh atau tidak misalnya. Boleh nggak misalnya atau yang tadi yang 25 juta ya kan, boleh nggak ditulis di dalam situ, boleh nggak nih 25 jutanya tiap bulan masuk ke saya, terus saya harus dibelikan rumah, saya harus dibeli mobil, atau itu kan nggak boleh juga. Ternyata di undang-undang ketika dia memberikan itu akan ditolak karena batal demi hukum, ya kan, berarti tidak ada keadilan di situ, bahwa ketika dia sudah ada nama suami, lalu diambilkan oleh si istrinya, dia keluarlah dari rumah ini. Biasanya sih saya pernah ada beberapa yang memang sudah dia bikin bawah tangan, lalu dia mau, pertama dia mau buat perjanjian nikah, nggak bisa kalau ada masuk kata-kata itu. Lalu dia bikin sendiri, minta notaris stempel, hanya stempel Bu, saya hanya mau stempel. Itu pun saya nggak mau. Kenapa? Karena begini aja Bu, Ibu buat aja berdua, nggak usah diketahui saya. Kalau memang suami Ibu baik atau memang dia mau mentaati perjanjian yang sudah dibuat, ya sudah, nggak usah perlu ke notaris. Memang si suami itu tulus untuk membuat perjanjian dengan pasangannya. Kadang saya utarakan seperti itu. Jadi nggak usah lagi mau tetap ada di dalam akte. Ketika terjadi perselingkuhan, si suami itu akan keluar hanya dengan membawa baju lah gitu biasanya. Lalu ketika misalnya si istri juga begitu berselingkuh, sama si istri juga akan keluar dengan hanya membawa baju ibaratnya gitu. Jadi semua aset ditinggalkan menjadi kepunyaan si suami. Jadi langsung diberikan kuasa untuk kuasa untuk si istri, atau memberikan kuasa dan persetujuan semua asetnya diberikan kepada istrinya. Nah ini tidak bisa, jadi tetap tidak berlaku. Atau yang misalnya nyapu ngepel itu juga nggak ada. Jadi itu tugas harus dilaksanakan oleh sama-sama suami istri ketika dia menikah. Kan ada juga tuh tanggung jawab seorang istri apa, tanggung jawab seorang suami. Jadi itu harus disepakati juga, memang itu adalah tugas dari masing-masing pasangan. Tapi memang sekarang ini ya, karena suami dan istri sama-sama bekerja, si istri ini biasanya menjadi lebih lebih mau sama kedudukannya ketika dia di rumah sama. Kalau suami kan habis bekerja biasanya santai ya, santai depan TV baru mandi segala gitu. Kenapa seorang istri ketika pulang, nah ini salah satu curhatan ketika perceraian terjadi. Kenapa sebenarnya saya jarang sekali menangani kasus perceraian. Biasanya saya langsung kasih untuk pengacara untuk melanjuti, karena tugas notaris tidak sampai ke pengadilan karena tidak boleh untuk litigasi. Nah, tapi untuk memberikan, karena membuat perjanjian nikahnya di saya, biasanya dia berkonsul. Lalu kemudian saya akan memberikan arahan, cobalah seorang misalnya ketika lihat perjanjian yang ada ketika suaminya berselingkuh, saya akan kembali bertanya, apakah mau diteruskan untuk bercerai, gitu kan? Karena biasanya si istri merasa, saya capek Bu, selama ini saya udah kerja pulang, dia enak-enak gitu nonton TV, sedangkan saya harus masak, terus harus beres-beres pekerjaan rumah tangga, lalu saya hanya tidur. Nah itu keluhan seorang istri gitu kan. Lalu kemudian saya balik lagi bertanya, ya memang itu tugas seorang istri ya, walaupun dia membantu suami, tapi kalau kesadarannya dari si suami untuk membantu, nah itu adalah plus lah, nilai plus saya bilang, karena tanggung jawab
berada memang di laki-laki untuk mencari uang misalnya. Lalu kemudian coba deh mediasi dulu sebelum ke pengadilan. Biasanya saya akan berikan begitu, saya telepon salah satu teman saya yang lawyer, kemudian kita ambil mediasi. Biasanya sih ada yang 50% lanjut, 50% sih balik ya. Karena mungkin saat itu sedang emosi. Lalu kemudian ada juga yang memang sesaat, emosi sesaat, lalu dia membuat keputusan, sudahlah kita bercerai karena kan saya punya perjanjian nikah, biasanya begitu. Lalu biasanya saya akan tekankan kembali kepada pihak wanita yang tidak bekerja. Ketika saya membacakan perjanjian kawin, saya akan bacakan 3 kali, ulang-ulang terus. Nah nanti nih, ini bonus nanti setelah pertanyaan saya akan, apa sih isi perjanjian ini? Saya akan bacakan 3 kali sampai si wanitanya ini ngeh gitu. Karena kan bahasa hukum memang berlibet, dan coba deh baca asuransi. Coba Ci Arum ya, yang sering biasa baca polis, Ci Ivon, ya kan, kalau misalnya ketika baca polis itu kan bahasa hukum itu kadang kita salah untuk apa sih persepsi dari maksud hukum ini. Nah ini banyak kesalahan dalam, Cisanti juga tuh salah satu, coba baca polis kan. Enggak semua orang bisa memahami apa arti dalam hukum. Makanya setuju untuk para wanita yang tidak bekerja. Karena kalau sampai namanya tidak tertera di dalam sertifikat, kalau mobil sih benda bergerak yang masih kita bicarakan lah nanti. Tapi kalau rumah atas nama suami biasanya susah untuk dialihkan kalau sampai ternyata si istrinya ini atau tidak ada namanya di dalam sertifikat. Berarti kan ketika dia bercerai ya sudah, si istri tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ada juga pertanyaan Bu, di dalam ketika bercerai kan ada perjanjian untuk menafkahi. Ada kan kalau misalnya orang bercerai, putusan pengadilan itu adalah akan meminta nafkah 1 bulan biasanya berapa. Nah karena ini kasusnya perdata, ketika si suami tidak menyanggupinya, pengadilan pun tidak bisa apa-apa. Kebanyakan misalnya minta sebulan 5 juta. Ternyata dalam kelanjutannya paling dia 1, 2, 3 bulan ya. Kemudian ketika si suami menikah lagi, stop karena uangnya sudah berpindah ke tangan dalam perkawinan baru. Biasanya stop, ajukan ke pengadilan pun pengadilan jarang untuk memaksa. Ketika dipanggil pun biasanya dia akan bilang bahwa saya hanya sanggup untuk bayar sekian. Nah itu, inilah susahnya untuk seperti itu. Makanya biasanya ketika mediasi saya akan bilang, kalau kita sudah kuat, mungkin bolehlah untuk memutuskan bercerai, tapi ketika misalnya belum kaki berpijak atau belum bisa dalam keadaan tenang ya. Kalau dalam keadaan emosi mah semua juga pasti bilang nggak bisa Bu, saya lebih baik sendiri daripada hidup dengan suami yang berselingkuh misalnya gitu. Nah ini pilihan hidup lagi, pilihan yang harus dipilih salah satu dari pasangan. Nah lanjut ke pertanyaan yang di chat ya. Nah, berarti inti perjanjian pernikahan itu hanya menyangkut harta benda ya? Iya benar, nggak boleh tuh yang apa ngepel siapa, gitu ya? Terus nyapu siapa, ya nggak boleh. Jadi ternyata apa yang dipakai, misalnya, tapi kecuali nih ada nanti di dalam akte, apa yang dipakai si suami atau apa yang diberikan kepada istrinya, contohnya, makanya mintanya nanti berlian dan harta yang dipakai itu adalah walaupun yang beli suami tetap punya si istri. Jadi jangan tanggung-tanggung mintanya 1 karat gitu ya, 1 karat atau kanan kiri satu-satu ya, jadi 2 karat gitu kan. Jadi kan punya tabungan. Cilili. Ya. Kalau misalnya waktu baru married ceweknya kere, dia ikut ini, nah terus berjalannya waktu ceweknya sukses. Udah ceweknya sukses, cowoknya yang kere sekarang. Nah sekarang ceweknya mau pisah harta, itu gimana Ci? Boleh, ya itu biasanya begitu. Ketika si ceweknya berada di atas sukses, otomatis baru kepikiran. Tapi pisah hartanya itu yang akan datang, yang didapat sebelumnya itu tetap setengahnya punya suami, setengahnya punya istri. Oh, nggak bisa berlaku mundur gitu? Nggak berlaku surut. Tidak berlaku surut.
Jadi ini akan menjadi pisah hartanya setelah akte itu dibuat. Jadi tadi kan menikahnya 2001. Lalu dia membuat perjanjian kawinnya 2021. Berarti mulai berlaku di tahun 2021 untuk harta yang akan datang. Kalau kayak Oh, begitu itu bisa cenderung ya? kayak Bisa. ribut dong ya. Iyalah, Mau pasti. Pastilah, makanya kalau yang umurnya sudah 50 lebih, 60 ya, terus mau beli aset lagi enggak? Biasanya saya tanya gitu kan. Enggak, ya udah asetnya kasih aja nama anak. Enggak Oh, usah ke kita gitu, itu solusinya. Itu kebanyakan kan anaknya di luar. Ya, sekarang kan kondisi kita kebanyakan anak kita itu ada di luar negeri biasanya. Nah, nggak apa-apa, diperbolehkan kalau beli mah, nggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu jual. Kalau jual harus anaknya. Gitu. Oh, kalau beli misalnya tanda tangan itu anaknya yang kan di Boleh. luar negeri nggak bisa Boleh, tanda tangan? ibunya aja. Ibunya boleh datang Oh, pakai gitu. kuasa. Cukup kasih kuasa lisan juga boleh kalau beli ya, nggak masalah. Atau kan misalnya si suami nggak mau istrinya tahu nih, Nah, biasanya karena katanya ibu-ibu kalau jual udah setengahnya langsung deh katanya gitu. Sama padahal ya si istri juga orang duit saya kok biasanya gitu kan. Uang saya kenapa harus berbagi dengan si suami, biasanya seperti itu. Nah ternyata enggak, tetap tetap pada saat jual si istri maupun si suami wajib hadir kalau tidak ada perjanjian nikah. Tuh, tetap harus hadir. Jadi nggak ada lagi tuh perjanjian misalnya kalau nanti ada sesuatu, misalnya ada apa, tetap dia dibagi dua. Misalnya, Bu, ini sering kali deh pertanyaan ke saya, Bu, saya beli dari hasil keringat saya. Suami saya nggak tahu. Udah Bu, saya jual kok ribet amat sih Ibu, duit saya. Itu banyak banget yang kejadian seperti ini. Ibu ribet bener sih, harus suami saya datang gitu kan. Sedangkan ini saya peroleh Bu dari saya. Pokoknya mulailah menjelekan pihak suami gitu kan. Suami saya di rumah aja Bu, nggak pernah bekerja gini-gini. Ini saya hasil. Tetap mau ibu bilang suaminya nggak mengeluarkan uang 1 rupiah pun, tetap Bu ini harta bersama. Jadi tetap suaminya itu akan dipanggil. Nah ini kejadian juga untuk yang menikah gantung. Bercerai gantung. Jadi cerai tapi tidak diurus perjanjian cerainya. Ini ada kemarin saya juga ada kasus satu. Dia ini mau mengambil uang di asuransi apa ya? Asuransi Jiwasraya apa-apa gitu ya. Saya bilang untuk kasus seperti ini coba kalau untuk asuransi ya, nggak usah buat perjanjian nggak usah buat keterangan waris dari notaris, cukup bikin aja dari lurah camat, lalu dari lurah camat itu langsung bawa ke asuransi. Yang penting ada ahli warisnya. Kenapa? Karena dia cerai gantung, cerainya sudah 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang suratnya belum diurus. Nah ini kan namanya cerai gantung. Tapi, nah kemudian anaknya meninggal, si istrinya meninggal, anaknya pun meninggal. Nah ahli warisnya siapa? Nah ini kan menjadi pertanyaan. Lalu dia bilang, sedangkan yang mengurus anak dan cucunya ini adalah papa saya Bu, gitu kan. Jadi ahli warisnya adalah harus papa saya. Dia bilang harus kakeknya jadikan. Saya bilang kalau di hukum ini yang menjadi ahli waris adalah suaminya. Nah itu, jadi jangan salah, jangan pernah menggantungkan segala sesuatu. Jadi harus tuntas ya. Kalau memang tidak cocok, walaupun kecuali ada perjanjian nikah itu pun sama. Kalau waris kan balik lagi. Misalnya ada perjanjian nikah nih, lalu ketika terjadi pewarisan, tetap dia akan mewaris dari harta si suami maupun istri, bukan harta bawaan masing-masing, tidak. Jadi perjanjian nikah itu intinya hanya bisa digunakan ketika dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal terjadi kewarisan yang harus tetap diwarisi oleh salah satu pasangannya. Jadi jangan sampai gantung kayak gini kan, akhirnya gantung kan. Ternyata kita harus mencari suaminya. Karena dia adalah satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan si istrinya. Nah ini nanti kita akan bahas di kewarisan KOAB, beda tema. Oh beda tema. Iya, ini adalah beda tema. Ongkos cerainya mahal sih Ci, kayaknya nggak cerai dia.
Nah, nanti kalau mau murah, nanti ada saya apa namanya channelnya. Kita tanpa melalui nanti saya yang bikin gugatannya, tapi tidak boleh keluar karena hanya membantu ya, hanya membantu. Jadi hanya membantu bikin gugatan permohonan, sisanya jalan sendiri ke pengadilan. Jadi nanti di inilah di apa? Dikenalin dengan orang panitra salah satu teman itu aja. Jadi memang ongkos perceraian itu bisa sampai 15 dan 20 juta. Tapi kalau mau jalan sendiri, mau capek, dipanggil-panggil, ya nggak sampai setengahnya lah, itu sudah selesai. 20 juta satu orang loh, Ci. Satu lah, satunya kan belum. Terus Iya, belum makanya. lagi gono gini. Nah, kan Makanya mahal. mahal lagi. Tapi kalau khususnya di Tangerang, bisalah nanti hubungin saya untuk nggak begitu mahal lah. Tapi jangan bilang kalau misalnya biasanya pengacara kan sebel kan dengan adanya yang maju sendiri, lalu kemudian kok bisa gampang gitu kan? Itulah dari koneksi sih sebenarnya intinya ya, karena teman kan bisa untuk meloloskan, tapi sebenarnya semua transparan sekarang di pengadilan enak. Cuman memang orang nggak sabar, kalau nggak pakai pengacara kan antrinya bisa dari pagi sampai sore. Terus nggak langsung dipanggil ketika masuk gugatan kan, dia harus ada antrian. Nah seperti itu. Jadi memang kalau untuk perceraian prosesnya adalah 3 bulan kalau dengan pengacara, karena nanti bukti dan lain-lainnya diwakili oleh pengacara gitu ya. Terus mana lagi? Udah ya, pertanyaan udah semua. Saya mau kasih ke bonus perjanjian apa di dalam akte notaris. Udah semua ya kok Abe pertanyaannya ya? Udah Bu, iya. Udah semua ya. Nah, ini di pasal 1-nya biasanya sudah jelas antara pihak suami dan istri tidak akan terjadi percampuran harta benda. Bukan hanya percampuran harta menurut hukum, tetapi juga tidak akan terjadi percampuran untung dan rugi, serta pula percampuran penghasilan dan pendapatan dan percampuran apapun juga dengan tegas ditiadakan. Sehingga masing-masing pihak tetap memiliki apa yang dibawanya dalam perkawinan atau yang diperolehnya sepanjang perkawinan mereka dengan jalan apapun juga. Jadi singkatnya, harta pihak yang satu terpisah sama sekali dari pihak yang lainnya. Nah jelas kan? Berarti memang benar-benar terpisah. Nah itu saya ulang sampai 3 kali ketika saya baca. Jadi jelas ya, saya panggilnya non kan biasa Nona ya, karena kita kan di sini. Jelas ya Non bahwa di dalam akte ini ternyata pisah nih, benar-benar terpisah gitu kan. Kalau suami sih jarang begitu ini ya, mereka mah biasanya tanda tangan langsung. Lalu yang ke pasal keduanya, sehubungan dengan ketentuan pasal 1 di atas, maka ada tamu. Ya udah. Ya udah persingkatnya kok Abe. Siap. Ya. Lanjut di sehubungan ini termasuk masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, demikian pula semua harta yang diperoleh masing-masing karena penggantian, penanaman dan pertukaran. Dengan jelas tuh berarti harta istri ya harta istri, harta suami tetap harta suami. Demikian pula hutang, sama hutang juga ditanggung. Jadi nggak ada lagi tuh suami menanggung hutang istri, istri menanggung hutang suami. Ya udah nggak ada. Sebenarnya ada cerita nih, kok Abe kasihan juga sih sebenarnya kejadian klien saya kemarin karena pinjol. Ini kasihan lah si suaminya, pertama sih baik juga bayarin, tapi lama-lama si suami. Tapi ini bukan suaminya yang berulah, istrinya memang ini. Nah ini lanjut deh ya nanti di lain waktu. Nah, baik pihak yang pasal 3, baik pihak suami maupun pihak istri berhak mengurus dan menguasai harta benda miliknya masing-masing. Nah, ini udah jelas juga tuh di pasal 3-nya. Baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak, serta berhak pula menggunakan dengan bebas segala hasil dan pendapatannya sendiri yang diperoleh dengan cara apapun juga, dan seberapa perlu pihak suami atau pihak istri dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak suami atau istri. Berarti kan nggak bisa dicabut kembali kok Abe dengan dia dibuat sekarang ini. Berarti pengurusannya itu tidak perlu memerlukan bantuan dari pihak suami atau pihak istri.
Lalu seandainya pihak suami menjalankan suatu pengurusan atas urusan pihak istri, begitu pula sebaliknya, makanya tidak boleh itu terjadi. Jadi masing-masing pihak istri melakukan harta istri, suami juga melakukan harta suami. Nah, segala biaya dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga, biaya perawatan, serta pendidikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, seluruhnya adalah tanggungan dan wajib dibayar oleh pihak suami. Nah, ini udah ada jelas. Pengeluaran biasa sehari-hari dalam jumlah yang wajar untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak istri dianggap dilakukan dengan persetujuan pihak suami. Jadi suami tetap memberikan uang bulanan itu tetap ada. Jadi bentang-bentang ada perjanjian kawin, suami nggak menafkahi istri lagi. Enggak ya. Jadi tetap ada tunjangan yang diberikan walaupun ada perjanjian nikah. Barang-barang yang berupa pakaian. Nah, tadi seperti saya, misalnya kalau ulang tahun minta aja diamond atau emas batangan ya, jangan emas perhiasan. LM gitu, berapa gram misalnya. Nah, itu barang-barang yang berupa pakaian, perhiasan badan yang diperuntukkan dan dipakai oleh masing-masing pihak, baik yang sewaktu-waktu terdapat juga pada waktu putusnya perkawinan mereka karena perceraian maupun bila mana terjadi keadaan perpisahan meja dan tempat tidur, akan dianggap sebagai milik dari masing-masing pihak yang memakai, dan atau pemakaian siapa barang-barang itu diperuntukkan, barang-barang tersebut tanpa diadakan penyelidikan dan perhitungan dianggap sebagai pengganti dari barang-barang serupa dengan dibawa ke dalam perkawinan mereka. Jadi nggak boleh dituntut tuh misalnya udah ngasih diamond. Mantap ya kan Ci? Makanya mintanya dari sekarang diamond dan LM ya. Dan lalu barang-barang perabotan rumah tangga yang sewaktu-waktu terdapat dalam rumah di mana suami istri tersebut bertempat tinggal sehari-hari pada waktu putusnya perkawinan mereka atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, maka dianggap kepunyaan masing-masing tanpa perlu penyelidikan terlebih dahulu. Ya punya rumah namanya siapa ya sudah, punya mobil namanya siapa ya udah, nggak usah lagi pakai gono gini, sudah langsung putus saat itu juga. Barang-barang bergerak lain yang tidak termasuk dalam pasal 5 yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan yang didapat dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak pada waktu sesudah perkawinan dilangsungkan harus ternyata dari suatu daftar atau catatan yang ditandatangani oleh pihak suami dan istri dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak atau para ahli warisnya untuk membuktikan tentang adanya harga dari barang-barang itu. Apa sih maksudnya dari barang-barang ini? TV biasanya, kulkas, itu kan barang bergerak lainnya atau apa yang memang itu kepunyaan siapa, biasanya kita dibikin list. TV punya siapa, jadi atau kulkas punya siapa. Nah, itu sih biasanya. Tapi kalau kulkas yang cuman berapa sih nggak ada yang bikin list sih. Selama ini yang bikin list itu kalau misalnya terjadi memang ada harta usaha biasanya. Atau misalnya dia mempunyai kerjasama bareng, biasanya dia akan bikin. Tapi kalau TV, kulkas, dan lainnya nggak ada yang bikin list. Bila mana mengenai apa yang dimaksud dalam pasal ini tidak diberikan pembuktian, maka barang tersebut adalah barang bersama. Tapi misalnya nggak ditulis TV itu punya siapa, meja itu punya siapa, ya bentar lagi. Meja itu punya siapa, itu dianggap harta bersama. Tapi jangan sampai ini terjadi untuk gelas, piring, dan kemarin sih saya masukin karena untuk supaya jelas, gelas, piring, mangkok, piring sendok, garpu yang dipakai itu tidak ada punya masing-masing, tapi dipakai untuk secara bersama-sama. Jadi siapa yang beli ya sudah dipakai, digunakan bersama-sama. Saya masukin itu di dalam akte karena memang zaman dulunya ada seperti itu, mungkin terjadi pertengkaran kali ya, kalau mau makan lihat dulu namanya siapa, enggak lah, itu tidak ada. Jadi karena benda-benda bergerak yang ada di dalam rumah itu yang digunakan bersama-sama tetap harta bersama. Jadi jelas nggak ada kan perjanjian nyapu ngepel itu di dalam akte. Ada sih yang memang minta untuk dimasukkan karena untuk komitmen ke depan Bu katanya, tapi nggak bisa juga saya masukkan. Nah itu adalah isi dari perjanjian pernikahan. Jadi udah jelas benar-benar pisah kan, nggak ada lagi itu harta percampuran, bahwa ketika melakukan perkawinan sudah harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai sudah menikah lalu menyesal, oh iya ya ternyata kemarin saya buat perjanjian nikah, ternyata sekarang kalau sampai saya cerai saya tinggal di mana gitu kan. Lalu
Biasanya ini terjadi kalau sudah memang adanya hitungan untung rugi, itu berpengaruh. Mungkin energinya kali Koabe ya. Energinya ke bawah dalam rumah tangga jadi hitungan. Iya. Jadi ke bawah. Mungkin itu sih kalau dari hukum, karena sekarang adalah penting di bidang perpajakan. Perpajakan ini lebih menekankan untuk pisah harta. Lalu untuk sekarang untuk kredit nih. Kredit ini kalau salah satu pasangannya sudah ada blacklist dari BI, pasangan tidak bisa lagi untuk KPR. Ini peraturan baru apa peraturan apa nggak ngerti juga ya. Ini dalam bidang KPR akhirnya otomatis memang harus buat. Nah, harus buat lalu saya akan bertanya lagi karena harus buat dan memang ini harta bersama tapi harus dibuat ke atas nama istrinya misalnya gitu. Nah, si suami setuju nggak? Biasanya karena kepepet, oke lah gitu kan. Ternyata menikahnya nanti baru berapa tahun kemudian, biasanya kan beli rumah nih untuk pasangan muda. Ternyata kemudian tidak jadi menikah. Nah ini baru ada. Lalu gimana ya Bu untuk rumah yang udah atas nama si pasangan saya ini gitu. Nah kemungkinan tetap udah menikah aja tetap nama dia kan kalau ada perjanjian kawin, apalagi yang sebelum menikah otomatis tetap ketika jual si istrinya ini yang harus menandatangani akte jual belinya gitu. Siapa yang ada di dalam sertifikat itu ya itulah yang harus menjual gitu. Dengan kalau dia belum menikah ya berarti nggak perlu persetujuan si cowok kan. Tapi kalau dia sudah menikah dengan adanya perjanjian kawin ya cukup si istrinya yang datang untuk tanda tangan gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Satu boleh lah. Ya, satu pertanyaan yang penting gitu. Iya benar satu boleh lah sebelum ditutup. Sebelum ditutup. Nanti sesi 2 tanya jawab aja tapi harus nonton YouTube-nya dulu. Jadi biar nggak diulang. Iya memang intinya sih sebenarnya pernikahan itu kalau dengan adanya perjanjian nikah memang ada suatu akhirnya kan ada suatu apa ya keraguan sih enggak sebenarnya, tapi ternyata untuk untung ruginya itu harus dipikirin juga. Kalau si suami sih biasanya enggak begitu pusing ya, dia sih kalau selama ini yang saya suami mah langsung tanda tangan beres gitu, tapi kalau si istri memang kalau tidak bekerja soalnya ada juga yang memang sudah akhirnya dia memutuskan untuk tidak bercerai tapi rumah itu ibarat neraka ya karena berantem terus akhirnya tapi dia putuskan ya sudah dia terima. Akhir sih anaknya ini lagi kuliah semester 2. Mudah-mudahan nanti mungkin dia bilang sih setelah anaknya selesai kuliah ya kita lihat nanti dah Bu, saya bersabar karena memang ekonomi ya, ujung-ujungnya ekonomi. Jadi jangan buat perjanjian nikah ini, karena sebenarnya sih rezeki dari mana aja bisa gitu kan. Sebenarnya dikembalikan ke masing-masing orang lah. Tapi kalau memang dianya sudah nyerah, ya sudah, berarti hanya sampai di situ gitu kan. Dia akan terus di dalam, sampai anaknya selesai kuliah lah, selesai. Karena dia waktu itu anaknya kuliah sekolahnya di internasional juga sih Koabe. Berat kalau dia sampai pindahkan di sekolah yang biasa. Yang satu kuliahnya 8 juta apa berapa ya satu bulan itu. Mungkin kan dia bingung juga untuk mengkuliahkan anaknya 8 juta dari SD ya, SD 8 juta, SMP bisa puluhan, lalu ini kuliah kebetulan di Cambridge ya kan. Nah, itu kan butuh biaya yang banyak. Jadi dan dia bukan tipe yang fight. Bukan tipe yang fight, tipe yang nerima, ya sudah akhirnya ya dia tunggulah mungkin sampai anaknya selesai kuliah, nanti anaknya akan bawa. Nah ini salah satu kisah nyata dari perjanjian nikah. Ya. Lili, kan kalau ya. sekarang kan ada itu tuh kayak keramik-keramik yang mahal, kayak yang gelas-gelas, itu kan bisa sampai puluhan. Kristal. Bukan yang keramik teh yang kayak gitu-gitu. Oh, iya Gucci gitu ya. Gucci gitu ya. Itu gelas. Cangkir. Oh, gelas. Cangkir. Oh, cangkir. Ya, itu kan setannya mahal tuh. Nah, itu kata bersama juga gitu. Enggak, kita bikin tulisnya. Oh, itu kalau yang itu ditanda tangan sebelum misalnya dibuat cangkir ini punya pihak istri gitu kan. Apa set. Nah, itu ini itu kita kan tulis semua bini yang beli.
Iya, tapi ditulis berarti list itu punya istrinya. Berarti suaminya nggak boleh pakai gitu kan? Tapi Iya. enggak lah, pakai mah boleh lah, atuh Enggak, Cisanti. itu hiasan punya, bukan buat dipakai. Oh, kalau hiasan enggak. Dia hanya hiasan aja ya sudah. Ketika misalnya terjadi perceraian, hiasannya semua kita bawa pulang gitu kan, bawa pergi atau memang rumah kita ya si suaminya yang pergi gitu. Oh. Itu ada listnya. Oh, gitu. Atau misalnya motor-motor yang jadul itu juga kan itu kan mempunyai aset yang walaupun nggak bisa dipakai tapi dipajang gitu kan, ada kan Vespa zaman dulu yang jalan Ya. juga nggak bisa. Nah itu Ya. ditulis kalau BPKB juga udah nggak ada biasanya, ya Iya. kan? Seperti Tetap itu. ya, tetap di data ya. Tetap ke data. Jadi punya apa pihak suami dan istri biasanya begitu. Jadi kelihatan si suami bawa apa, si istri bawa apa, lalu masing-masing tanda tangan biasanya seperti itu. Ya. Thank you. Oke. Mungkin waktunya Bu Lili udah ada tamu. Oke, mungkin kita sekian aja dulu. Nanti kita bisa sambung kapan-kapan lagi. Tapi teman-teman harus lihat YouTube-nya dulu, jadi nggak ngulang 2 kali. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lili atas. Terima kasih Ko Abe. Mana Mas ya, terima kasih teman.